innar rajula la yablughu bil khuluqil hasan darajatas shaim al-qaim al-mughazi fi sabilillah. Ali, orang itu dengan dia memiliki akhlak mulia, dengan memiliki budi pekerti yang luhur, karakter yang baik, perilaku yang bagus, akan memiliki derajat tinggi, mengungguli orang yang siang harinya puasa saban hari nggak pernah berhenti kecuali hari diharamkan, saban malam tahajud 100 rakaat nggak pernah putus, dan selalu berjuang melawan musuh-musuh Islam, perang sabil demi tegaknya Islam. Itu kalah derajat itu orang saban malam tahajud 100 rakaat tapi akhlaknya buruk, nggak ada nilainya di mata Allah. Saban hari puasa mulu tapi akhlaknya buruk, nggak ada nilai di mata Allah. Kata Nabi, tapi ada orang ibadahnya pas-pasan tapi akhlaknya tinggi, itu bisa mengungguli derajat orang yang saban malam tahajud, saban siang puasa, dan berjuang perang sabil dengan sebab akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdi li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Ya Aliyu, wahai Ali, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki itu la yablughu bil khuluqil hasan, sungguh ia mencapai kedudukan bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik, darajatas shaimi, pada derajat orang yang puasa siang harinya, al-qaimi, yang ibadah, berdiri ibadah pada malam harinya, al-mughazi, yang berperang sabil fi sabilillah, di jalan Allah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, selepas kita mengikuti rangkaian salat maghrib, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, yang harapan kita moga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah. Kita lanjutkan dengan kajian meneruskan wasiat-wasiat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berbicara tentang pentingnya akhlak yang baik dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Saudara-saudara sekalian yang mulia, akhlak yang baik
di dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sampai-sampai Islam mendorong pemeluknya agar memiliki akhlak-akhlak yang mulia, yang diantara keuntungannya daripada kemuliaan akhlak itu apa yang akan kita bedah pada hadis yang kita kaji pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, akhlak itu bentuk plural dari khuluq, tapi menjadi bahasa Indonesia akhlak. Akhlak itu adalah perilaku seorang manusia. Akhlak itu tabiat seorang anak manusia, karakter yang ada pada jiwa seorang anak manusia, perangai yang melekat pada jiwa seorang anak manusia. Ini akhlak, dan akhlak itu keadaan jiwa yang dengan keadaan itu orang akan mudah melakukan tindakan dan perilaku yang dipuji oleh banyak orang, punya nilai di mata agama. Saudara-saudara sekalian, betapa akhlak yang baik itu memiliki keistimewaan yang besar di dalam kita punya agama. Di antaranya perlu diketahui bahwa akhlak yang baik itu memiliki sambungan kepada iman yang ada pada dada seorang manusia. Ini akhlak, sehingga bila iman orang itu tinggi, indikatornya akhlaknya baik. Begitu sebaliknya, bila ada orang akhlaknya buruk, satu indikasi kuat imannya masih rendah. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi, orang yang paling sempurna enggak benar, kata nabinya, bukan kata saya. Orang yang paling sempurna daripada orang mukmin di mata Allah adalah orang yang paling bagusnya akhlaknya. Siapa itu? Huwa sayyidul wujud, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu adalah al-insan al-kamil, manusia seutuhnya, manusia yang sempurna.
Kenapa? Karena Al-Quran puji wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang akhlaknya termulia. Tidak ada sejagat raya ini orang yang akhlaknya paling mulia selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kedua, orang yang memiliki akhlak baik adalah orang yang masuk surganya duluan. Kedudukannya nanti berdampingan dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan paling dicintai oleh Nabi. Dalam satu hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum ilayya majlisan ahsanakum khuluqah." Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling dicintai kalian di mataku, kata Nabi, orang yang paling dekat tempatnya nanti di sisiku di akhirat nanti, ahasinukum akhlaqa, orang-orang yang paling bagus perangainya. Maka kata Nabi, orang yang paling bagus perangainya adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun ibadahnya pas-pasan. Orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling berdekatan berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhiratnya. Kedudukan kita dengan Nabi, dekatnya kita dengan Nabi, sejauh mana kita mengakses akhlak-akhlak Nabi dan menerapkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Di sanalah kedudukan orang. Bagaimana kita punya nilai di mata Nabi, sejauh mana kita mengambil daripada akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berikutnya, kalau kita pengen menjadi orang yang dipilih oleh Allah, manusia pilihan, manusia punya nilai yang tinggi di mata Allah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqat. Sesungguhnya di antara orang yang terbaiknya kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Termasuk ama keluarga, ama bininya ngomel mulu. Ada nggak ini yang ngaji yang diomelin bini? Enggak ada, alhamdulillah. Ini bininya solehah semua. Kelihatan dari wajah-wajahnya ini, bininya adalah orang-orang baik semuanya. Yang kita bicarakan adalah orang mana-mana yang ada di sini. Tuh begitu. Kalau saudara diomelin bini, ucapkan alhamdulillah. Bini saya belum tinggal di tanah kusir. Sebab kalau udah tinggal di tanah kusir, diem aja. Yang di tanah kusir tuh ngoceh mula apa diem? Kenapa diem? Kenapa diem? Halo, kenapa diem? Udah mati. Berarti alhamdulillah bini saya masih hidup. Udah gitu aja. Begitu. Nggak apa-apa. Begitu.
Orang laki aja yang punya mulut atu bisa jadi megelin orang. Bagaimana perempuan yang mulutnya atu apa dua ya? Atu apa dua ya? Ini yang benar nih. Atu apa dua? Perempuan? Atu apa dua? Hah? Mulutnya atu apa dua? Oh dua, tuh udah ngaji berarti. Ini bocah paham dibanding bapaknya. Bingung juga saya ini. Saudara, inilah diantara peranan akhlak dalam Islam. Sampai-sampai saat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya. Hadisnya ada di dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Begitu juga di dalam Muwatta karangan Imam Malik dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, saat ditanya, untuk apa Allah hadirkan engkau Nabi Muhammad di tengah-tengah umat manusia ini? Untuk apa? Nabi jawab, hadisnya masyhur, kita banyak hafal, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di tengah umat manusia untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Mana kota Tangerang motonya akhlakul karimah. Jangan sampai moto doang, tapi perilaku masyarakatnya. Moga semuanya memiliki akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Ini Nabi diutus. Jangan dikata orang jahiliyah tuh orang goblok-goblok. Itu keliru. Jahiliyah itu bukan artinya orang kagak ngerti apa-apa. Enggak. Jahiliyah itu artinya orang yang cerdas, bukan bodoh. Jangan sampai kita anggap itu orang jahiliyah itu Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Lahab, bodoh semuanya. Itu keliru. Justru Nabi hadir di tengah-tengah masyarakat yang memiliki intelektual kelas dunia tinggi. Ceplas-ceplosnya sastranya luar biasa. Betapa cuman ngelihat satu kata langsung bisa membuat sebuah pantun. Itu orang Arab. Kita ambil satu yang kurang ajar banget sama Nabi saat melihat surat Ar-Ra'du. Wa khaba kullu jabbarin anid. Kalau bahasa kasar kita, bangsat doang tuh orang-orang yang diktator, yang angkuh. Begitu. Kecewalah kata Allah. Kullu jabbarin anid. Kesinggung tuh yang namanya Walid bin Mughirah. Ini kurang ajar, ngatain gue. Begitu. Langsung tuh Quran dipangpang. Ditembak pakai panah. Hancur tuh Quran berkeping-keping. Bagaimana Walid bin Mughirah dengan ceplosnya membuat sebuah syair. Kata Walid bin Mughirah ketika Quran itu terserpa angin, hancur berantakan. Dalam sebuah gubahan syairnya ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Atu'idu kulla jabbarin anidi wa ana dzaka jabbarun anidu idza maji tarabbaka yauma hasyrin faqul ya rabbi mazzaqanil walidu. Itu Quran hancur, dia bilang, lu Quran pakai ngancem-ngancem orang diktator yang angkuh. Ini orangnya Walid bin Mughirah, yang orang diktator itu. Begitu. Bila nanti lu Quran ketemu di akhirat, tuh tahu tuh akhirat, lu ngadu sama Tuhan lu, tuh Quran bilang yang ngancurin berkeping-keping orangnya Walid, ini orangnya. Itu begitu.
Jadi betapa pinter, intelektualnya tinggi, cuman tidak masuk hidayah. Jadi bukan jahiliyah itu bukan bodoh, pinter namun ora bener, begitu doang. Begitu, pinter. Orang Quran itu banyak. Bagaimana berupaya di mana Nabi lahir, di tengah-tengah umat manusia, Pak tinggi-tinggi sastranya, ngadepin Quran ampun-ampunan. Bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh. Intelektualnya tinggi. Cuman tidak mengerti cara berterima kasih kepada Tuhan. Itu aja. Itulah jahiliyah. Begitu. Pinter-pinter. Jahiliyah. Sampai saat Nabi Isra Mi'raj. Coba kalau nggak pinter. Coba kalau bukan orang bodoh itu. Waktu Nabi bilang saya malam Isra Mi'raj. Isra kemana? Palestina. Mana? Masjidil Aqsa. Yang kagak-kagak. Berangkatnya sebulan, pulang sebulan, lu sebentar. Ketika Nabi jawab, ya bisa saja kalau Allah mau. Begitu. Ada yang percaya. Bisa aja karena Muhammad tidak pernah bohong. Tapi masih ada mengganjal. Kalau lu benar Muhammad, ke sono, gua tanya, pintunya ada berapa? Tiangnya ada berapa? Coba. Kalau orang bodoh nggak bakal memperhatikan tiang ada berapa ya. Pintu ada berapa? Sampai dihitung, tahu. Itu bukan orang bodoh, jahiliyah itu bukan. Intelektualnya tinggi, tapi spiritualnya nol. Itulah namanya jahiliyah. Intelektualnya tinggi, spiritual nol. Betapa ulama besar Mesir, Sayyid Ahmad Al-Badawi, makamnya ditonto. Tonto, orang kita sebut ada orang namanya Tantowi, kiai besar dari Tonto namanya. Tonto tuh provinsi di Mesir. Syed Ahmad Badawi yang salawatnya Allahumma salli ala nuril anwar, siril asrar, tiryaqil aghyar, wa miftahi babil yasar, Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar, wa alil athhar, wa sebelah yaradani amillah wa ifdalih. Ada lagi salawat sajaratin nuraniyah, macam-macam. Dan kita bersama teman majlis udah ziarah, ditonton di makam. Imam Al-Badawi waktu ditanya oleh orang Perancis, karena Mesir dijajah oleh Perancis, mana orang Islam? Kami ini orang Barat, udah nyampe bulan. Begitu. Neil Armstrong nyampe bulan, konon bareng sama orang Jawa. Tandanya Neil Armstrong naik ke bulan dengan selamat. Jadi selamat. Begitu. Selamat itu dari Jawa Pak Lurah. Dari Jawa ya, bener nggak? Iya, dengan selamat. Begitu. Itu waktu ditanya itu Sayyid Ahmad Badawi, kami ini udah nyampe bulan. Lu mana orang Islam? Begitu. Mana karya lu? Mana hebatnya? Dijawab oleh Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ini ulama besar. Luar biasa. Al-Badawi. Suka dibaca tuh. Birijalid birasulillah wal badawi. Warijalin min bani alawi. Salaku yang benar nih, begitu. Manhajan Nabawi, begitu. Saudara, waktu ditanya apa jawab Imam Al-Badawi, yang orang Perancis diem 1000 bahasa. Kata beliau, emang sih gua denger, lo udah nyampe bulan, tapi masih rendah, bertahun-tahun baru nyampe bulan. Yang nyipta bulan belum nyampe, lu siapa? Kami udah nyampe. Bukan bulannya doang, yang nyiptain bulan kami Muslim tahu, kamu nggak tahu. Begitu. Sampai ada yang mengkritik Muslim lagi orang Barat.
Kami udah bisa bikin kapal, bikin mobil, bikin ini, bikin itu. Mana muslim? Ya Allah, muslim tuh kaya-kaya. Lu buat tuh mobil, yang beli muslim. Yang beli sama yang jual, kayaan yang mana? Yang beli, tinggal naik. Muslim disuruhnya ibadah, wirid, baca sholawat yang banyak, begitu. Baca zikir yang banyak, biar duitnya banyak. Gua beli yang lu buat. Lu susah, gue yang beli. Begitu. Muslim nggak perlu takut. Begitu. Imam Badawi, begitu. Menjadi saudara, jangan takut. Bahkan akhlak yang baik adalah wasiat pesan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Anda berperilakulah kepada semua manusia, muslim, non muslim, orang baik, orang jahat, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Coba, tidak ada ajaran setinggi yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak yang baik adalah Islam itu sendiri. Saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Habibi ya Rasulullah, mad-din?" Wahai Rasulullah, apa sih agama itu? Waktu Nabi ditanya, agama itu apa? Nabi jawab, yang namanya agama kalau pengen tahu, al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Agama melahirkan perilaku mulia, perangai bagus, karakter istimewa. Itu agama. Karena itu, bila seorang hamba Allah diberikan akhlak yang baik, Nabi paling puji itu. Sebab kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Usama bin Syarik radhiyallahu ta'ala an, afdalu ma u'tiyar rajul min khuluqin hasan. Tidak ada ma afdalu ma u'tiyal mar'ul muslim. Waktu ditanya apa yang paling tinggi kado dari Allah bagi seorang muslim, al khuluqul hasan, akhlak yang baik. Ini anugerah dari Allah. Maka orang tukang baca sholawat pelan-pelan, akhlaknya baik, satu tenang, enggak gusar hidupnya, walaupun duit pas-pasan biasa aja. Ketemu cara-caranya, itu berkat memiliki akhlak yang baik. Ketika anaknya nangis-nangis pengen makan daging sapi padahal duitnya hari itu Gojek dapat 20.000, enggak bingung, siap. Dia beli Royco rasa daging sapi. Yang penting ada bau-bau daging sapi. Orang Islam. Ini akhlak. Karena itu saudara-saudara sekalian yang mulia, akhlak yang baik, satu hari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an dipanggil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Ali? Innar rajula la yablughu bil khuluqil hasan darajatas shaim al-qaim al-mughazi fi sabilillah. Ali, orang itu dengan dia memiliki akhlak mulia,
dengan memiliki budi pekerti yang luhur, karakter yang baik, perilaku yang bagus, akan memiliki derajat tinggi, mengungguli orang yang siang harinya puasa saban hari nggak pernah berhenti kecuali hari diharamkan, saban malam tahajud 100 rakaat nggak pernah putus, dan selalu berjuang melawan musuh-musuh Islam, perang sabil demi tegaknya Islam. Itu kalah derajat itu orang saban malam tahajud 100 rakaat tapi akhlaknya buruk, enggak ada nilainya di mata Allah. Saban hari puasa mulu tapi akhlaknya buruk, enggak ada nilai di mata Allah. Kata Nabi, tapi ada orang ibadahnya pas-pasan tapi akhlaknya tinggi, itu bisa mengungguli derajat orang yang saban malam tahajud, saban siang puasa, dan berjuang perang sabil dengan sebab akhlak yang mulia. Satu hari, saudara, di dalam Sahih Ibnu Hibban riwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dan ini perhatian bagi kita bersama. Nabi ditanya, ya Rasulullah, inna fulana tudhkaru bikasrati solatiha wasiyamiha wasodaqotiha ghairu annaha tu'dhi jironaha bilisaniha. Faqala Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ada orang tenar di kampung itu, kalau urusan ibadah udah paling top markotopnya, sholatnya banyak, udah terkenal kalau udah sholat sunat, subhanallah. Kalau puasa, hampir orang bilang dia saban hari puasa, saking seringnya dia puasa. Kalau berbagi, udah luar biasa berbaginya, rajin banget, bukan sekedar ngasih di kotak amal Jumat, sampai di panggung sedekah juga. Apa tuh namanya? Oh, kayaknya pernah tahu tuh. Begitu. Ini ditanya, Nabi, ada orang puasa rajin, sholat rajin, sedekah rajin, cuman mulutnya kotor, jelek-jelekin tetangga, jelek-jelekin temen, segrup, semajelis, mulutnya ini tukang fitnah. Bagaimana Nabi? Kira-kira nanti di mana ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Dan ini kita dengerin pakai telinga hati. Hiya finnar, masuk neraka. Masuk neraka. Ada orang Nabi, sholatnya kurang, puasanya ya kehitung, sedekah itu aja pakai milih-milih, cari duit recehan yang paling kecil. Bukan kecil doang, yang paling lecek. Tapi mulutnya sopan, bagus akhlaknya. Hiya fil jannah, surga. Coba saudara, akhlak yang baik ini mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Karena itu, bagaimana akhlak yang baik itu? Saudara, perlu diketahui, karakter bagus, akhlak mulia, perilaku luhur, bila seorang anak manusia pemalu, sedikit mengganggu orang, menyakiti orang, nggak mau dia,
lidahnya jujur, kalau ngomong terbatas, tidak mau ngomong yang tidak ada faedahnya, lebih banyak praktek daripada teori. Orangnya bakti, demen bersilaturahim, bersabar kalau mendapatkan musibah, bersyukur kalau dia dapetin nikmat dari Allah, nerima dengan apa yang Allah tentukan. Dia paham dia adalah hamba, tidak bisa mengatur Tuhan. Enggak boleh takdir itu selalu mengikuti kemauan kita. Kalau begitu Tuhan anak buah kita, bodoh kita, enggak mau. Biarkan takdir itu berlaku. Yang penting saya berproses mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Santun, warok kayak kemarin kita ngaji, terpelihara agama kita, tidak pernah mencaci maki, tidak melaknat sama binatang, sama orang, sama anak kurang nurut, bangsat doang, enggak ada. Itu namanya akhlak buruk. Sama kucing, dasar kucing garong, kucing. Begitu. Begitu. Tidak pernah mencaci, tidak pernah melaknat, tidak pernah nyumpahin, tidak pernah mengadu domba, tidak dengki, tidak menghasut, tidak ngiri. Dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah, dia cinta kepada ahlul bait Rasulullah, dia cinta kepada para sahabat Rasulullah, dia hormat pada ulama sama ada dia ngaji atau belum, dia mencintai orang soleh. Inilah perangai-perangai baik agar supaya kita hendaknya seorang muslim miliki. Lalu bagaimana caranya supaya kita memiliki perangai yang baik? Setidak-tidaknya ada dua cara supaya kita memiliki akhlak mulia yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Yang Nabi kata Imam Ali, ada orang ibadahnya pas-pasan tapi melampaui, yang rajin tahajud, yang rajin puasa, gara-gara akhlaknya luhur dan mulia. Bagaimana supaya kita mendapatkan akhlak mulia? Satu, sebagai hamba banyak-banyak berdoa, minta sama Allah yang punya kudrat iradat agar dianugerahi akhlak yang mulia. Betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, Nabi kalau bercermin, kalau ngaca, Nabi selalu doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nabi bila bercermin, ya Allah, sebagaimana kau percantik tubuhku, penciptaanku, berikan, percantiklah akhlakku. Nabi. Dan ini mendidik kita. Kalau ngaca, ya Allah, yang ganteng bukan lahir doang, batin juga. Batin juga. Akhlak batin juga. Nabi. Bahkan kalau doa iftitah Nabi, di antara doa yang dibaca Nabi kalau sholat, sebelum baca Fatihah, sesudah takbiratul ihram, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa an wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu an sayyi'iha illa an. Tuhan tunjuki aku akhlak baik,
karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah menuju akhlak baik kecuali hanya Engkau. Jauhkan aku dari akhlak buruk, karena tidak ada yang mampu menjauhkan seseorang dari akhlak buruk kecuali Engkau. Nabi didik kita sering-sering minta akhlak yang baik. Minta sama Allah akhlak yang baik. Minta sama Allah akhlak yang baik. Kalau saudara demen baca solawat, bacalah solawat itu dengan doa begini. Doanya, kalau ada kesempatan duduk sama Allah, kesempatan duduklah di sejadah, mau siang mau malam. Kalau saya sering ngebagi baca salawat suruh mintanya duit, itu buat kelas bayi. Emang bayi nggak cocok sama singkong. Dikasih singkong bayi kelolodan walaupun singkong enak. Tapi bagi orang dewasa, saudara ada kesempatan duduk sama Allah, minimal 500, mau siang kayak mau malam kayak, duduk sejadah, baca salawat begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi hasanati Sayyidina Muhammad. Saya dikasih salawat ini oleh ulama besar Betawi, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalnya di Bekasi, Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas. Suruh baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi hasanati Sayyidina Muhammad. Kalau udah 500, kita ngomong sama Allah begini, Allahumma ya dalilal mutahayyirin, ya dalilal mutahayyirin, dullani ila tariqis sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya Allah, yang menunjuki orang-orang kebingungan, tunjukilah diriku ini jalan orang-orang yang jujur pengen dekat dengan Engkau dan kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang ikhlas. Begitulah bagi yang sudah tinggi. Tapi bagi kita yang rendah, udah duit aja dulu kelasnya, duit. Emang bayi mau begitu dah kelasnya. Tapi kalau saudara kesempatan minta sama Allah, Tuhan yang ngasih bimbingan sama orang bingung, tunjuki saya jalan orang-orang yang tulus, pengen dekat dengan Kau dan dekat dengan Nabi Muhammad. Jadikan saya orang-orang yang ikhlas. Biarin orang jelekin kita, biarin orang caci maki kita, fitnah kita, terserah dia. Yang penting gua enggak nyolong duit lo, gua enggak gebuk keluarga lo fitnah kita, urusan lo dengan Allah. Yang penting saya harus tulus ikhlas ngadep sama Allah. Begitu saudara. Ini yang paling tinggi. Bila kita saudara ada dewasa, tapi bagi kita yang baik udah duit aja mintanya, duit aja, enggak apa-apa. Karena itu yang sering buat puyeng kita. Tapi kalaulah kita udah tinggi, pelan-pelan minta deket sama Rasulullah. Jangan jauh-jauh dengan Nabi. Minta, ya Rab, ampuni saya punya dosa yang menjauhkan saya dari Nabi Muhammad. Ampuni saya punya dosa yang mendindingi saya untuk mengenal lebih akrab siapa Nabi Muhammad. Begitulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kayaknya kita mau belum kelasnya. Kelas kita yang ada di otak kita adalah ayo udah itu aja dulu dah. Begitu. Tapi suatu saat bila Anda sudah faham, yang paling tinggi nggak ada lagi kedekatan dengan Nabi Muhammad
adalah impian orang-orang yang ikhlas di dalam menjalani hari-harinya di alam dunia ini, saudara. Satu doa. Dua, bergaullah dengan orang-orang baik. Sebab perangai itu menular. Bila bergaul dengan orang jahat, akan kebawa perilaku jahatnya. Bila bergaul dengan orang baik, pelan-pelan akhlak baik akan ada pada diri kita. Sayyidut Taifah, makamnya di Irak, Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala an menyatakan, la'an yashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min abidin sayyi'il khuluq. Demi Allah, bergaul dengan saya orang yang kurang ibadah tapi akhlaknya baik, saya lebih demen dibanding orang yang rajin sujud, rajin ibadah tapi akhlaknya buruk banget. Sampai Nabi bilang, la bakhilun sakhiyun khairun indallah min abidin bakhilin. Orang bodoh yang dermawan, demi Allah kata Nabi, orang bodoh dermawan lebih tinggi di mata Allah dibanding orang yang rajin sujud tapi pelitnya 17 setan. Pelit banget. Begitu. Jarang isi kotak amal. Begitu. Jarang bersedekah. Nggak bisa kita tahajud saban malam 100 rakaat tapi nggak pernah sedekah. Ada orang sedekah nggak usah banyak, 2000 saban hari, tinggian dia di mata Allah dibanding dia tahajud. Apalagi tahajud juga, dermawan juga, ini menggalawan lagi. Itu begitu, saudara. Ketiga, kalau kita pengen akhlak baik, doa, bergaul dengan orang baik. Ketiga, latihan. Coba saudara latihan sedekah dari 1000 perak saban hari, 1000 perak, latihan dermawan. Latihan dermawan. Latih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Biar kata Ustadz, kalau nggak latihan pelit. Apalagi bukan Ustadz, Ustad, pelit. Bisa. Begitu. Nggak bisa. Banyak tuh pengurus masjid. Pengurus masjid selalu ngumumin sedekah, 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 ngajak orang sedekah. Tapi kalau Jumat orang isi kotak amal, sabrek pengurus masjid kayak begitu tuh. Dia jadi calo surga. Dia ngisi biar kata 1000 juga. Walaupun habis itu dia dapat juga. Itu lain. Tapi dia belum beramal. Beramal juga. Banyak itu pengurus masjid, musola, nyuruh doang. Tapi dia tidak bersedekah. Nggak benar. Nanti masuk surga. Si Anu, kenapa kamu masuk surga? Duluan, kata malaikat Ridwan. Saya jadi pengurus masjid. Oh iya, bagus. Pelayan umat ya. Itu dia malaikat Ridwan. Makanya layak masuk surga. Baik. Tuh AC dari siapa? Pak Ahmad. Suruh Pak Ahmad masuk surga. Pak Ahmad. Itu karpet dari siapa? Pak Udin. Pak Udin masuk surga? Pak Udin. Itu tanah Pak Uda yang wakafin, masuk surga. Lalu kagak, ya udah kagak. Maka biar kata kecil isi kita dulu, jangan orang lain dulu, kita dulu, kita dulu, nggak bisa. Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami larang. Saya termasuk orang yang di tarbiyah ruhiyah. Ada apa aja, lu duluan. Cuman bahasanya bagus saja, ente duluan. Jangan orang dulu. Baik. Itu namanya tarbiyah ruhiyah. Karena harus tatbiq amali.
Jangan, kan diajarin kita bahasa Indonesianya terima kasih. Kalau kita nerima dari Allah kudu ngasih. Jangan terima doang, kagak ngasih, itu namanya nggak terima kasih, belum syukur. Begitu. Maka latihan. Kalau Jumat tuh pengurus masjid duluan, biar kata 1000 nggak apa-apa. Yang penting kita dulu. Walaupun habis Jumat kita dibagi juga nih upah ngedarin kotak. Oh iya baik, itu lain. Amal kita lain. Itu begitu. Banyak itu pengurus masjid tuh yang nggak ngisi kotak amal, banyak begitu ngaku doang. Itu musola wakaf engkong saya, lalu apa wakafnya? Banyak tuh ngaku-ngaku doang, itu nggak sedikit. Nah kita dulu apa yang kita bisa contoh dari engkong kita, dari baba kita. Kalau baba yang wakaf, kita yang lebih dulu nyontoh akhlak baik baba. Sampai Rasulullah SAW, ada sahabat pengen ikut perang sama Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin perang, pengen jadi mujahid. Ayahmu masih hidup? Masih. Ibumu? Masih. Terus mereka kecewa. Lu bakti sama dia, di sana jihadmu. Inilah yang dalam hadis Imam Ali ada orang derajatnya melebihi mujahid, bakti sama orang tua. Bila orang tua kita nggak setuju, jangan kerjain. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Jangan kita membuat pegel orang tua kita. Jadi anak, apa aja yang orang tua kita minta kasih. Jangan sampai saudara jadi suami, ya Allah, ini udah merdeka, kayak company. Apa tuh company? Suruh nyetor sama bini, orang tua mau minta, kagak kasih. Banyak tuh, sama bini baik, sama orang tua pelitnya 17 setan. Ada, kayaknya ngaji juga, itu buruk sangka tuh nuduh begitu tuh. Nggak bener tuh. Orang tua dulu, dia nyebokin kita. Bagi tuh orang tua. Nggak ada orang yang derajatnya tinggi yang sama orang tua nggak baik, nggak ada. Mesti dia baik. Guru kita, Muallim Syafi'i Adami, itu ini wali gede banget. Kalau Jumat ziarah kubur orang tua, enggak pernah enggak. Setiap Jumat ke Gang Pandan tuh, Babe Soleh, Ma'ani, rahimahumallah. Tiap Jumat, kalau nggak keburu Jumat, boleh tahu ini Pak Lurah juga. Kalau Jumat itu suka ngaji Pak Fajibowo waktu dari mulai sekda, wakil gubernur sampai gubernur. Begitu ngaji Jumat. Kalau nggak keburu Senin kodoin Jumat ziarah sampai begitu. Itu yang wali. Lah kita wali bukan apa bukan? Kuburan orang tua kita lewatin mulu. Tapi kontrakannya saban bulan kita ambilin. Ada tuh yang kayak begitu. Ada nggak kira-kira? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Ini nggak bener nih. Ziarah sama orang tua kudu hormat. Itu jihad. Intinya akhlak baik melampaui segalanya. Dan mudah-mudahan Allah beri kita semuanya akhlak mulia, akhlak baik. Yang kurang-kurang Allah sempurnakan kita, sehingga kita hidup mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi Rasulullah SAW. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, saya mau tanya sedikit saja. Bagaimana hukumnya seorang imam ahli masjid dengan yang bukan ahli masjid? Artinya begini, dia itu datang ke masjid, terus dia sudah punya masjid begitu maksudnya. Nah, dia ngimamin gitu. Itu bagaimana hukumnya Kiai? Terima kasih. Jadi bagus saja. Kalau sepanjang yang saya tahu, orang gak bakal ngimamin kalau tidak disuruh. Mesti diimamin itu karena disuruh. Ini juga begitu nih. Ini bukan imam masjid jadi selalu jadi imam nih.
Pak Dr. Sardini di sini itu nggak bakalan dia ngimamin kalau nggak disuruh. Jadi kalau ada ngimamin bagus saja. Daripada masjid itu nggak ada yang ngimamin, jangan disalahin lah. Kalau ada yang ngimamin bagus daripada nggak ada yang ngimamin. Kadang jadi pengurus juga mundur-mundur kalau buat ngimamin mah. Jadi biarin kalau ada yang ngimamin selama tentu rapi bacaannya, segala macamnya rapi, bagus saja. Kalau ada orang di masjid sebelah ngimamin di masjid ini, bagus, nggak apa-apa. Biarkan saja yang kayak begitu, dan kita harus apresiasi. Kalau ada yang kayak begitu, terima kasih Bapak udah ngimamin, bikin sah masyarakat kami. Kita harus acungi jempol kayak begitu. Kurang lebih demikian. Wallah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini apa ya, udah maraknya ya di masjid-masjid termasuk di Darul Ma'wah terkait sholat siang ya, Johor atau Asar menggunakan mic gitu ya. Mohon arahannya Pak Kiai. Jadi di dalam adab Islamnya, karena kita menggunakan mic ini supaya kita syiar, diatur oleh agama. Kalau adzan diajarin oleh agama menggunakan speaker luar. Kalau adzan. Kalau qomat menggunakan speaker dalam. Begitu juga sholat menggunakan speaker dalam. Enggak apa-apa, boleh saja. Jadi untuk membantu supaya suara imam ini nyampe kepada jamaah, silakan saja kalau ngimamin pakai mic. Mic itu adalah alat untuk membantu. Bila yang baik dapat ganjaran, bila yang buruk tentu sebaliknya. Sebaiknya kalau kita ngimamin menggunakan speaker dalam. Speaker dalam. Kenapa? Supaya jamaah ini tenang. Coba kita perhatikan kalau Jumat tuh khutbah menggunakan speaker luar gitu. Masjid sebelah udah sholat. Kan begitu, Bang Sarif? Masjid kita nih khutbah pertama aja belum rapi. Kata khotibnya, hadirin sekalian, terakhir. Udah 5 kali tuh ngomong terakhir dari tadi. Terakhir aja. Ini jadi batuk tuh, tadi aja udah batuk tuh. Jadi batuk akhirnya. Gara-gara di masjid sebelah tuh sudah sholat. Bukan gara-gara udah sholatnya sebetulnya, gara-gara speaker luar. Kalau dia pakai speaker dalam, enggak jadi batuk, tenang juga. Begitu tenang. Begitu tuh, tenang. Jadi ini memang pada tataran manajemen masjid lah kurang lebih. Intinya silakan saja menggunakan speaker itu, enggak apa-apa, sebagai alat untuk membantu kepada kebaikan. Begitu. Supaya bagus. Itu seperti demikian. Kecuali jamaahnya ampe luar-luar. Itu perlu. Kayak di Masjidil Haram. Kan jamaahnya ampe luar-luar. Begitu. Jadi speaker juga keluar. Sambil dikasih mic luar-luar. Karena nggak nyampe, biasanya sampai 500 meter dari halaman di seluruh penjuru. Itu begitu. Itu beda dengan kita punya kampung, beda. Kurang lebih begitu. Jadi nggak apa-apa, silakan saja pakai mic. Satu, biar yang wakafnya dapat ganjaran, pakai aja. Begitu. Tapi kalau adzan kan tujuannya ngasih tahu yang di rumah, tentu otomatis pakai speaker luar. Kalau qomat ngasih tahu yang di dalam masjid, nggak perlu pakai speaker luar. Gara-gara pakai speaker luar itulah ketika seorang suami diingetin oleh istri, bang, udah adzan,
dia melotot, berisik amat, baru juga adzan, belum qomat tuh begitu. Ketika dengar qomat, bang udah qomat, baru juga qomat, belum takbir, gara-gara speakernya keluar. Begitu. Makanya sampai ada ulama ngasih tahu orang kampung dengan cara yang sangat menarik. Saya belum paham atau belum tahu apakah Darul Ma'wa pernah ngadain apa belum. Begitu. Ini ada ulama. Jadi ada kiai, Pak, adzan subuh jam 9. Jam 9 pagi. Itu adzan. Sampai as-sholatu jam 9. Maka sampai keluar. Itu orang kampung. Sampai RT RW pada datang. Penuh di masjid. Waktu adzan jam 9. Penuh. Sampai orang pada bau pentungan. Lu gila apa kagak? Dia terus aja adzan aja sampai kelar. Asyhadu an la ilaha illallah, udah terus. Sampai kelar adzan. Orang pada melotot, ajaran mana, mazhab apa, kiainya siapa, udah habis. Tapi dia diem aja. Udah ambil seluruhnya itu pada marah-marah. Tapi kiai itu pada akhirnya menjawab dengan santainya. Saya nggak paham, yang gila ini saya apa kalian semua ya. Sebab waktu tadi pagi saya adzan jam 4, yang datang 3. Kenapa waktu saya adzan jam 9 Anda pada datang semua? Sebetulnya yang gila tuh saya apa sampean? Saya kan tadi adzan jam 4. Subuh hari ini jam 4. Saya adzan. Ngapa yang datang 3? Padahal kalau Idul Adha semuanya ngaku jadi pengurus. Karena bagi korban. Begitu. Emang begitu nggak biasanya? Begitu. Ngapa ini pada kagak datang? Jadi saya bingung juga, yang gila ini saya pesampean, itu pada pulang malu. Ngapa adzan saya salah ente datang, yang adzan saya bener ente kagak datang? Sebetulnya yang bener sama yang kagak bener siapa ya? Begitu kata dia. Begitu. Udah pernah terjadi belum di Darul Ma'wa? Oh belum, bisa dicoba kayaknya. Oh belum berani. Pak Sari belum berani katanya tuh. Jadi singkatnya silakan aja pakai mic, nggak apa-apa. Boleh, bagus untuk mengingatkan semuanya. Kurang lebih demikian. Allah alam.